Tiga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Baik. Oke, masih semangat? Semangat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Nah, sebelum masuk ke teks deskripsi nih teman-teman, mungkin teman-teman ada yang tahu nggak apa itu teks deskripsi? Masih belum tahu ya? Jadi teks deskripsi itu merupakan teks bagaimana kita menjelaskan sebuah objek. Jadi kita bagaimana menjelaskan satu objek itu. Nah, sebelum masuk ke materi, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk mengetahui apa pengertian, kemudian struktur dari teks deskripsi sehingga kita bisa menganalisis teks deskripsi itu sendiri. Nah, di dalam materi teks deskripsi sudah dijelaskan bahwa deskripsi adalah penjelasan detail tentang satu objek, orang, tempat atau situasi. Dalam presentasi ini kita akan mempelajari semua yang perlu kita ketahui tentang membuat deskripsi yang menarik dan efektif. Jadi nanti kita belajar bagaimana cara membuat teks deskripsi itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah baca kamus? Kamus Besar Bahasa Indonesia pernah? Oke, misalkan nih. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ini ada satu game. Bukan game sih, tapi ini untuk apa ya? Refleksi sebelum kita masuk ke materi. Oke, aku coba gambar dulu. Nah, ini aku coba gambar tangan saya. Nah, di sini aku coba tulis namaku. Nah, kemudian aku coba tulis di sini apa ya? Bentuk tubuhku seperti apa? Misalkan kurus. Kemudian kira-kira apa teman-teman? Kalau teman-teman melihat saya ini ciri fisiknya gimana? Berkacamata, rambut hitam, Kulit sawo mata. oke, kulit sawo mata. Nah, kemudian di dua ini saya coba tulis kelebihan saya. Misalkan apa ya kelebihan saya? Bisa bicara, oke. Menulis. Kemudian cita-cita saya misalkan sebagai penulis. Nah, sastrawan. Terus di sini kekurangan saya, misalkan saya insecure. Nah, ini adalah hal yang perlu saya perbaiki. Nah, misalkan adalah saya perlu banyak sosialisasi. Nah, di sini ketika kita sudah punya catatan teman-teman tentang deskripsi, maka kita bisa mendeskripsikan satu objek. Nah, misalkan ini saya sudah mengklasifikasikan apa yang akan saya bicarakan, maka saya bisa dengan mudah mendeskripsikan diri saya. Misalkan perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Faizin. Di sini saya memiliki ciri tubuh seperti kurus, badan saya yang jangkung, kemudian berkacamata, saya juga memiliki kulit sawo hitam. Namun dari itu teman-teman saya juga mempunyai kelebihan. Kelebihan saya diantaranya saya bisa berbicara di depan publik seperti saat ini. Kemudian saya juga bisa menulis puisi, menulis cerpen maupun novel. Nah, sehingga ini membuat saya tertarik untuk menjadi seorang penulis dan juga menjadi seorang sastrawan. Kemudian, tapi di balik itu saya memiliki kekurangan, yaitu saya insecure. Nah, tapi saya mencoba untuk mengatasi keinsecurean itu dengan cara saya banyak bersosialisasi dengan banyak orang. Jadi kesimpulannya saya adalah seorang yang sederhana, yang memiliki kelebihan dan kekurangan dan juga memiliki ciri seperti itu. Jadi kita harus memiliki poin-poin penting yang akan kita jelaskan teman-teman. Oke, di sini ada sedikit penjelasan atau materi tentang teks deskripsi. Ini mungkin tidak banyak-banyak ya, mungkin teman-teman juga sudah banyak
teks deskripsi dan teks narasi itu dapat kita lihat di sini bahwa kalau teks deskripsi itu berfokus pada kita memberikan gambaran yang detail atau spesifik terhadap suatu objek. Tapi kalau narasi berfokus pada penceritaan atau penjelasan tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi. Nah, apa sih tujuan dari penulisan teks deskripsi ini teman-teman? Yaitu yang pertama membangun gambaran yang jelas, karena teks deskripsi adalah menjelaskan tentang satu objek sehingga kita membangun gambaran yang jelas, kemudian hidup dan detail dalam pikiran membaca. Ciri-ciri deskripsi yang baik itu tadi yang pertama sesuai dengan pengertiannya tadi, yaitu detail yang kaya, kemudian indera yang terlibat artinya yaitu ciri fisiknya teman-teman, kemudian tata bahasa yang tepat. Jenis-jenis teks deskripsi, yang pertama ada deskripsi objektif, yaitu memberikan fakta dan informasi yang seimbang tanpa sentimen atau penilaian pribadi. Kemudian deskripsi subjektif, melibatkan perasaan dan opini pribadi penulis. Dan kemudian yang ketiga yaitu deskripsi ilustratif, yaitu biasanya berhubungan dengan karya seni atau literatur yang menggambarkan keindahan. Ini contoh teks deskriptif, kemudian manfaatnya seperti itu tadi. Dan jadi kesimpulannya adalah kita telah mempelajari dasar-dasar membuat deskripsi yang menarik dan efektif dengan mempertimbangkan input, output, ciri-ciri, jenis dan contoh-contoh deskripsi. Namun teman-teman, di dalam teks deskripsi itu ada strukturnya. Yang pertama ada penjelasan, kemudian yang kedua yaitu ada deskripsi bagian, ya, dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Jadi yang di awal itu adalah menjelaskan tentang, misalkan menjelaskan tentang pantai Parangtritis. Jadi di sana lokasinya di mana, itu di awal. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu menjelaskan secara rinci tentang apa saja yang dimiliki oleh pantai Parangtritis itu. Kemudian kesimpulan. Nah, sebelum kita mengakhiri materi pada hari ini, mungkin aku minta teman-teman untuk membagi dua kelompok ya. Ya. Jadi ini yang kelompok pertama, ini kelompok kedua. Oke, di halaman kedua itu daftarlah hal yang dideskripsikan pada teks deskripsi di atas. Jadi ini ada 3 teks deskripsi teman-teman. Ada 3 judul teks deskripsi. Jadi di kolom yang pertama objek yang dideskripsikan ini apa? Pantai Anyar. Kemudian yang kedua Gunung Krakatau. Dan yang ketiga Ibu. Jadi mendeskripsikan tentang sosok ibu. Kira-kira kalau di yang objek wisata Pantai Anyar itu yang dijelaskan apa saja? Poin-poinnya yang dijelaskan apa saja? Lokasi, kemudian keindahannya, spot-spotnya, kemudian itu ada pengunjung, jumlah banyak pengunjung. Kemudian kalau yang kedua Gunung Krakatau, lokasi, kemudian letak geografis, kemudian apa lagi? Kemudian sejarahnya. Di sini dijelaskan bahwa gunung legendaris ini terbentuk pada masa purba dan diperkirakan pernah mengalami erupsi dahsyat pada tahun 416 Masehi. Kemudian yang ketiga tentang ibu itu mendeskripsikan apa saja? Sosok ibu maksudnya. Terus ibunya ini sudah dijelaskan bahwa ibunya bernama Wulandari. Karakternya, ciri fisiknya, mukanya bulat dengan alis tipis, gitu kan? Kemudian usianya, kemudian sifat-sifatnya, dan kemudian pendidikannya, seperti itu. Jadi dari sini kita bisa menganalisis teman-teman, menganalisis teks deskripsi itu seperti apa, dan di dalam teks deskripsi itu menjelaskan tentang apa. Jadi pada hari ini kita sudah mengetahui ya apa teks deskripsi itu dan bagaimana cara kita membuat teks deskripsi. Jadi minggu depan kita sudah harus membuat teks deskripsi. Sudah paham semuanya?